Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Tidak lupa kita ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan sebagainya. Tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Riyadi Jannah Siregar MA, perkenalkan saya Hasya Khalisa dari kelas 10 Agama. Saya ingin mempresentasikan usul fikih tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam muttafaq. Yang A. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran merupakan ketetapan yang harus diikuti dan juga ditaati. Ayat yang menegaskan tentang kewajiban untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-59, Surah An-Nisa ayat ke-105, dan Surah Al-Isra ayat ke-9. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum utama ketika seseorang hendak mengetahui suatu hukum tertentu terhadap segala hal. Yang pertama dan diutamakan adalah mengistinbatkan hukum tersebut pada Al-Quran. Apabila tidak ada dalam Al-Quran, bisa diistinbatkan dari hadis dan seterusnya. Yang B. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qira'a, yaqra'u qira'atan Qur'an, yang artinya dibaca atau bacaan. Al-Quran merupakan wahyu yang tampak, yakni pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurniannya dan keasliannya. Ada dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Quran surah ke-15 ayat 9. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi sebagian ulama ada yang bilang 23 tahun. Dalam dua periode, ada periode Madinah dan ada juga periode Mekah. Pada saat Al-Quran diturunkan di Mekah, itu biasanya disebut surah Makkiyah. Tapi pada saat Al-Quran diturunkan di kota Madinah, disebut dengan surah Madaniyah. Pada saat Al-Quran diturunkan di Mekah itu selama 12 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Susunan Al-Quran. Al-Quran ada beberapa susunan, yaitu ada surah. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Masing-masing memiliki nama yang mencerminkan isi dan kandungannya. Tetapi ada juga yang memiliki lebih dari satu nama yang diartikan, contohnya diantaranya ada Al-Fatihah, bisa juga disebut Ummul Quran dan Sa'bul Masani, At-Taubah, itu Bara'ah, dan sebagainya. Ayat dalam Al-Quran itu ayat itu merupakan bagian terkecil yang terdapat dalam Al-Quran. Berdasarkan perhitungan ahli Kufah yang bersumber dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ayat dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Dan penggolongan Al-Quran berdasarkan jumlah ayatnya itu ada 4. Pada As-Sab'ul At-Tiwal yang artinya 7 surah yang panjang. Terusnya ada Al-Mi'un, itu artinya 100 ayat lebih. Terusnya ada Al-Masani, itu kurang sedikit dari 100 ayat. Dan ada Al-Mufassal, itu surat-surat yang singkat. Yang ketiga, juz dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Nah, bertujuan ini agar mudah dibaca dalam 1 bulan penuh. Pembagian ini dilakukan seusai dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya membaca atau menghatamkan Al-Quran tidak lebih dari 1 bulan. Dan hizb terdiri dari setengah juz. Setiap hizb dibagi lagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan 1/4 hizb. Ruku adalah kumpulan beberapa ayat yang sebaiknya dibaca dalam 1 rakaat salat. Ruku ditandai dengan huruf ain.
Pembagian buku ini muncul atas dasar kebiasaan generasi terdahulu dalam menghatamkan Al-Quran ketika sholat fardu. Yang keenam, manzil adalah pembagian Al-Quran menjadi 7 bagian yang hampir sama dengan tujuan untuk memudahkan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Jadi Al-Quran itu bagian-bagiannya atau susunannya itu ada 6, yaitu tadi ada surah, terus ada ayat, terusnya tadi ada juz, terus ada hizb, ada manzil, dan juga ada ruku. Terus yang D, isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Quran mempunyai pokok-pokok isi kandungan sebagai berikut. Yang pertama, akidah, merupakan keyakinan atau kepercayaan terhadap keesaan Allah. Akidah tauhid berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, hari akhir, kitab-kitab, rasul-rasul, dan juga qada dan qadar. Akidah berkaitan dengan jiwa yang mulia dan cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dosa. Yang dua, ibadah adalah pengabdian makhluk kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama diciptakan manusia itu adalah beribadah. Ada dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, Quran surah ke-51 ayat ke-56. Bentuk ibadah dasar dalam Islam itu ada dalam rukun Islam, ada 5, yaitu diucapkan kedua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Yang ketiga, akhlak, merupakan salah satu kandungan Al-Quran yang mendasar sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus Allah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Yang empat, janji dan ancaman. Janji berupa pahala atau nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan amal soleh. Ancaman berupa balasan siksa bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan ini diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, Quran surah ke-16 ayat 112. Yang kelima, hukum. Al-Quran membuat berbagai ketentuan hukum, termasuk ketentuan hukum muamalah dalam hubungan manusia dengan manusia. Jadi pokok-pokok Al-Quran itu ada 5. Dan yang fungsi Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran itu? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ada beberapa fungsi Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk dan rahmat, pembeda, dan nasihat. Jadi ada beberapa fungsi Al-Quran itu ada sebagai petunjuk dan rahmat, nasihat, dan juga pembeda. Tahapan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Dalam menetapkan hukum, aturan-aturan yang tercantum dalam Al-Quran selalu disesuaikan dengan perkembangan fisik dan rohani manusia, dan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau keadaan sosial. Penetapan hukum dalam Al-Quran ini berpedoman pada 3 hal. Yang pertama, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Adamul haraj, meringankan beban, filatul taklif, dan juga berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. At-tadriju fit tasyri'. Yang G, sifat-sifat hukum yang ditujukan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ditinjau dari beberapa aspek: kejelasan dan kesamaran hukum, kepastian dan dugaan hukum, dan sifat global dan terperinci ketetapannya. Yang pertama, dari kejelasan maknanya. Ayat Al-Quran itu dibagi menjadi 2. Jadi menurut kejelasan maknanya, ayat Al-Quran dibagi menjadi 2. Ada ayat muhkamat, itu berasal dari kata hakama dengan pengertian mana'a, yaitu melarang untuk menuju kebaikan. Sedangkan ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang tidak pasti arti dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Dan yang nomor 2, sifat ayat Al-Quran yang qat'i dan zanni.
Qat'i itu menurut bahasa artinya putus, pasti atau diam. Menurut istilah adalah dalil yang jelas, hanya memiliki satu makna dan tidak membuka penafsiran lain. Sedangkan zanni itu secara bahasa perkiraan, sangkaan. Secara istilah adalah nas-nas yang menunjukkan kepada suatu arti tetapi ada kemungkinan bisa ditakwilkan sehingga menggunakannya sebagai dalil memerlukan proses ijtihad. Yang nomor 3, dari segi keumuman cara penjelasannya terhadap hukum ada kulli atau umum. Penjelasan hukum secara umum oleh Al-Quran terdapat dua bentuk, yaitu menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum seperti musyawarah, itu dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-28. Terusnya ada juga menyebutkan ketentuan hukum secara umum seperti dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Dan yang terakhir itu ada juz'i atau terperinci. Al-Quran menjelaskan hukum secara terperinci. Allah memberikan penjelasan dalam Al-Quran secara lengkap dan mendetail yang dapat dilaksanakan secara langsung tanpa memerlukan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ayat-ayatnya itu ada tentang kewarisan, ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-11 sampai 12. Ada tentang sanksi had atau hukuman bagi pelaku kejahatan zina, An-Nur ayat ke-4 dan sebagainya. Masih banyak lagi tentang perintah kita memakai jilbab dan sebagainya. Dan ini merupakan dari sifat hukum yang ditujukan Al-Quran. Jadi itu ada dari kejelasan maknanya, terusnya ada sifat ayat Al-Quran yang qat'i dan zanni, dari segi keumuman cara kejelasannya terhadap hukum. Sekian dari saya penjelasan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam muttafaq. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.